Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membawakan tentang omong kosong yang lain teman-teman. Kira-kira ada yang tahu apa? Saya akan membawakan apa itu agama tertua yang berada di Indonesia teman-teman. Ada yang tahu? Mungkin kalian berpikir bahwa itu animisme atau mungkin dinamisme. Ternyata bukan teman-teman. Saya akan membawakan Kapitayan. Yap, benar Kapitayan. Kapitayan berbeda dari animisme dan dinamisme. Jauh melebihi itu teman-teman. Kapitayan sendiri adalah agama tertua yang berada di Indonesia teman-teman. Jauh sebelum Hindu dan Buddha datang ke Indonesia. Nah, Kapitayan itu berbeda dengan animisme. Animisme itu adalah kepercayaan kepada suatu roh ataupun arwah teman-teman. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda, bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan gaib teman-teman. Sedangkan Kapitayan berbeda dengan itu teman-teman. Jauh sekali konsepnya dengan dinamisme dan animisme. Dalam Kapitayan, Tuhan dimaknai dengan monoteistik, atau Tuhan mereka itu hanya satu, kepercayaan kepada satu Tuhan. Itu dari agama Kapitayan teman-teman. Dan Tuhan mereka itu disebut Sang Hyang Taya. Dalam agama Kapitayan, Sang Hyang Taya itu memiliki arti atau makna suwung teman-teman, yang dalam bahasa Indonesia artinya sepi. Yang dimaksud Tuhan mereka itu absolut teman-teman, tidak bisa digambarkan atau bahkan tidak bisa dibayangkan, apalagi dirasa dengan indera-indera manusia yang terbatas. Nah, ada ungkapan dari Kapitayan, yaitu tan kena kinoyo ngapa, yang berarti Tuhan mereka itu tidak bisa dibayangkan teman-teman. Ini merujuk pada kata Taya pada Sang Hyang Taya. Dalam Kapitayan, Sang Hyang Taya dipercaya manifestasi diri menjadi Sang Hyang Tunggal, yang dalam konsep ini Sang Hyang Tunggal memiliki dua sifat teman-teman, yang dari asal lafadznya atau dari katanya berasal dari kata tu. Tu itu berarti gaib teman-teman. Lalu memiliki dua sifat. Ada yang tahu? Ya, sifat itu adalah tu yang menjadi Tuhan itu merujuk pada sifat baik, dan hantu itu merujuk pada sifat buruk teman-teman. Nah, dalam praktek ibadahnya, ketika seseorang yang beragama Kapitayan ingin mengharapkan sesuatu yang baik, maka dia akan melakukan persembahan kepada Tuhan, menyajikan yaitu tu, yang dimana dalam prakteknya itu tumpeng. Dan ketika orang-orang Kapitayan ini ingin menghindari hal-hal buruk, dia juga melakukan persembahan kepada hantu, yang dimana pada prakteknya itu mempersembahkan tu juga, yaitu tumbal. Nah, pada prakteknya orang yang beragama Kapitayan ini teman-teman tidak menyembah langsung kepada benda-benda atau bahkan roh-roh, tapi dia melakukan persembahan atau menggunakan seperti benda-benda seperti batu, pohon itu sebagai sarana teman-teman untuk menyembah kepada Sang Hyang Tunggal. Jadi berbeda dengan animisme yang dimana menyembah roh, ataupun dinamisme yang dimana menyembah benda-benda seperti batu dan pohon dan lainnya. Tapi dalam Kapitayan, mereka menjadikan benda-benda itu sebagai perantara untuk menyembah pada sang Tuhannya atau Sang Hyang Tayang. Nah, di masa sekarang kepercayaan Sang Hyang Tayang tetap terus-terusan. Penggunaan kata-kata bahkan adat-adat pun masih tetap jalan teman-teman. Seperti penggunaan kata sanggar, yang itu adalah tempat ibadah untuk orang-orang Kapitayan, sekarang tetap digunakan dengan mengubah nama menjadi langgar teman-teman. Bahkan konsep pondok pesantren yang digunakan sekarang itu sama seperti padepokan pada zaman Kapitayan teman-teman. Bahkan penggunaan kata seperti sembahyang, sembahyang yang berarti menyembah kepada yang, dan juga puasa dan lain sebagainya, itu bukti bahwa jejak peninggalan dari agama atau ajaran Kapitayan teman-teman. Konsep ketuhanan dalam Islam itu sama dengan konsep ketuhanan dengan Kapitayan. Itulah menjadi sebab kenapa Islam dapat diterima baik di Nusantara ini teman-teman.
Oh iya, kalau kalian mau tanya tentang referensi yang dari aku baca ini, kalian bisa cari di sini. Ini teman-teman. Aku nyari di sini teman-teman. Nah, kalau kamu berpikir bahwa agama Kapitayan itu hanya animisme dan dinamisme, ternyata tidak teman-teman. Konsep ketuhanan dalam Kapitayan itu jauh lebih filosofis dan lebih universal teman-teman. Kita tidak bisa memahami dari satu konteks saja teman-teman, karena ternyata nenek moyang kita atau leluhur kita itu berpikir lebih filosofis dan melogika teman-teman, bukan hanya sekedar animisme yang dimana menyembah roh, ataupun dinamisme yang hanya menyembah batu-batuan atau benda-benda yang memiliki kekuatan gaib teman-teman. Jadi mari kita bedah sama-sama apapun sejarah dari Nusa Tenggara ini. Sampai ketemu di kita selanjutnya.